kita bisa menjelaskan Allah itu kalau kita mau mendalami apa yang dikatakan Alkitab. Jadi Allah itu memang mencipta bukan dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya sehingga bisa mereduksi dia menjadi sesuatu yang baru. Bukan demikian. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pikiran saya keluar dari tubuh saya. Apalagi Allah. Sesimpel itu kok menjelaskannya. Jadi perlu yang namanya pendekatan-pendekatan dengan analogi yang logis. Gitu. Mungkin orang kalau dipaparkan dengan ayat yang sedemikian banyak, dia nggak akan mengerti gitu. Tapi cobalah masuk dalam analogi. Seperti itu. Aku punya satu pertanyaan lagi. Boleh nggak? Silakan. Aku sebenarnya salah satu organisasi, aku itu aku suka belajar filsafat, Kak. Filsafat dari Yunani kuno ya. Aku dapat satu pemahaman yang dimana pemahamannya itu tentang diri sendiri. Kakak tahu stoikisme nggak? Orang stoik. Tahu. Yang pada waktu ada di Alkitab juga pada saat Paulus ke Athena kan? Betul. Kalau nggak salah. Ya, Stoa. Nah, di dalam perkuliahan gua di dalam perkuliahan gua juga itu gue suka memberikan pemahaman yang dimana relate dengan kehidupan gitu. Kan hampir semua mahasiswa itu kayak gimana ya? Mau bilang ada orang yang kritis tapi mereka menolak itu gitu. Kayak nggak mau berpikir kayak misalkan gue nih, gue mau berpikir mendalam tapi mereka menganggap itu lebay lo gitu. Nah, gue udah lama ambil pemikiran ini dari. Kamu apa pemahaman Stoa tentang logos? Pemahaman Stoa itu sebenarnya kalau dalam Stoa itu nggak berbicara Tuhan ya. Nah, itu yang paling, tapi Stoa itu berbicara untuk diri kita sendiri. Nah, gue pernah lihat channel YouTube yang membahas kaitannya Stoa sama kekristenan gitu. Dan memang pada ujungnya nggak sama sekali. Ujungnya itu perbedaan paling utamanya itu ya kekristenan harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau dalam Stoa itu menyenangkan diri kita sendiri. Nah, tapi seiring berkembangnya bagaimana ya? Seiring gua menjalani kehidupan yang cukup realitas ini, itu banyak sekali yang bisa dibilang fakta-fakta yang ada itu Stoa ini bisa bantu gua gitu dalam menghadapi situasi sulit. Kalau Rasul Paulus saja sudah mendebat Stoa, Kalau Rasul Paulus saja sudah mendebat Stoa mengenai pemahaman dia tentang logos yang mengatakan bahwa sebuah kekuatan imanen itu hukum dalam kehidupan. Ini adalah cara pandangnya Stoa. Ya. Sementara kalau kita lihat ya di dalam Alkitab sendiri, Yohanes itu berbicara tentang logos. Logos yang dipahami Stoa dengan logos yang dimaksud oleh Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya, dikatakan pada mulanya telah adalah firman. Tapi yang mau kita ambil poinnya adalah yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan melalui dia tidak ada sesuatu pun dari segala yang telah dijadikan. Stoa mengungkapkan bahwa logos yang dia maksud ini yang memulai segala sesuatu. Itu adalah sebuah kekuatan yang mengimanen. Namun apa yang dijelaskan Rasul Yohanes itu berbeda dengan pemahamannya. Kenapa? Karena logos itu atau firman itu ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Sang Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 3 itulah yang banyak sekali dikira bahwa logos
itu adalah pemahaman dari Helenistik atau Helenisme. Tetapi tidak demikian Rasul Yohanes menjelaskannya. Allah yang transenden, dia mengimanen melalui logos atau firman tadi. Gitu. Firman itu bukan kekuatan, tapi seorang filsafat akan mengatakan logos itu adalah kekuatan dari dewa ketika dia menciptakan. Hanya kekuatan atau energi. Tetapi kalau dalam pemahaman Kristen sendiri, Yohanes menjelaskan logos itu adalah esensi. Jadi beda. Coba sampai sini, Fa. Aku paham itu. Aku tahu itu, Kak. Iya, yang gue mau pengen tanya, itu apa ya? Gue terima tentang ini. Gue kombinasikan tentang, boleh nggak nih? Gue kombinasikan antara kekristenan dan Stoa. Enggak. Ujungnya itu Enggak. kepada Enggak. Tuhan atau Enggak. Oke, terus. Nggak bisa. Kenapa? Karena Rasul Paulus sendiri mengatakan, jangan kamu tergoda oleh filsafat kosong. Alkitab berkata seperti itu. Kenapa? Kita bisa menjelaskan Allah karena Allah itu sudah mengimanenkan dirinya melalui logos tadi. Perlukah kita filsafat? Enggak perlu. Karena bapak filsafat kita itu adalah Musa sendiri. Jadi perlukah kita menggunakan filsafat untuk menjelaskan iman Kristen? Tidak. Kita tidak butuh itu. Itu pemahaman dari barat. Dari timur sendiri. Kita bisa menjelaskan Allah itu kalau kita mau mendalami apa yang dikatakan Alkitab. Jadi Allah itu memang mencipta bukan dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya sehingga bisa mereduksi dia menjadi sesuatu yang baru. Bukan demikian. Kita tidak butuh filsafat. Kenapa? Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Allah itu berfirman, menggunakan firman dan menghidupkan dengan roh. Ayub 33 ayat 4, roh Allah menghidupkan kita. Mazmur 33 ayat 6, firman-Nya yang menjadikan langit dan bumi. Dengan nafas yang keluar, segala tentaranya atau malaikat itu. Jadi kita tidak butuh filsafat. Filsafat kosong itu hanya menarik kita kepada kesesatan. Jadi mari kita kembali kepada ajaran para rasul. Yesus itu memperkenalkan dirinya kok secara langsung. Aku datang dan keluar dari Bapa. Roh Kudus satu-satunya yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. Butuhkah kita filsafat? Enggak. Kita tidak butuh filsafat. Seperti RT 6 menjelaskan Allahnya, pakai filsafat. Kita bukan level Islam. Yang Allahnya dalam konsep. Seperti itu. Iya. Coba saran saya, Fa. Coba kamu cari channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro tentang Yohanes 1 ayat 1. Apakah itu filsafat? Logos itu filsafat dari filsuf, dari pagan Yunani atau tidak? Romo sudah menjelaskan dalam bukunya. Dia juga belajar tentang filsafat. Dia juga punya bukunya Philo. Dia punya itu semua buku-bukunya. Dia juga menjelaskan seperti apa Allah itu mengimanenkan dirinya melalui perantara logos. Ya. Jadi sosok pengantara sebagai penyataan Tuhan yang transenden menjadi imanen, itulah logos. Makanya kan dikatakan dalam Alkitabnya, karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita manusia Yesus Kristus. Jadi kepengantaraan itu tidak perlu kita belajar dari Stoa, Philo. Stokoisme itu nggak penting bagi kita. Kita ini tidak tidak terkontaminasi dengan pemahaman Helenistik, tidak. Kenapa? Karena idenya Yahudi. Idenya dari Yahudi. Orang Kristen sendiri yang mengidekan tentang logos itu, yaitu Musa. Coba, Musa ada di 1500 tahun sebelum Masehi. Thales, bapak filsafat, apa udah ada?
Nggak ada. Dia 600 tahun sebelum Masehi. Jauh, Musa lebih Jauh banget. filsuf dibanding Thales. Iya. Thales itu gurunya Plato. Plato itu terinspirasi dari Thales. Kalau kamu orang filsafat, kamu pasti tahu. Stoa itu di tahun berapa ya? Di zaman-zaman Di berapa 300 itu? sebelum Masehi. 300 sebelum Masehi. Betul. Dari Zeno sih. Ya. Zetium, iya. Zeno, 262 sebelum Masehi. Betul. Itu baru masuklah ke middle Platonis ya, si Plato itu. Iya. Itu. Aku Jadi kita nggak usah pakai filsafat. Alkitab kita terlalu filsafat karena Yesus itu adalah Sang Logos itu sendiri. oke. Gitu. Enggak butuh tentang pemahaman dari barat juga sih Kak itu kan. Enggak. Kita belajar iman Kristen itu dari timur.